Oke, teman-teman, kembali lagi kita bahas saham untuk besok tanggal 20 Oktober 2025 ya. Setelah kemarin di hari Jumat tanggal 17 Oktober itu market crash lagi, teman ya. Saya nggak tahu penyebabnya apa ya. Kemungkinan itu aksi profit taking yang sudah memang sewajarnya ya, karena beberapa saham itu sudah tinggi sekali ya kenaikannya itu, banyak sekali yang sudah ATH. Nah, tapi kita lihat di sini ya, di teknikalnya komposit itu dia belum patah tren, teman. Teman perhatikan di sini, ini masih di funnelnya ya. Ini funnelnya. Memang dia koreksi ya kemarin itu dalam sekali ya, sampai 3,4% ya. Tapi di akhir sesi teman lihat di sini ada reject lagi nih ya, ada jarumnya. Menurut saya ini masih wajar ya, koreksi yang wajar ya, selagi dia belum patah tren. Lah, tapi ini kan sudah keluar dari garis trennya. Iya benar, tapi dia belum patah, belum jebol support ini, ya. Di sini juga ada apa namanya di swap ya, swap zone, ya. Nih. Nah, di sini dia mantul, ya. Semoga saja ini dia akan naik lagi seperti ini ya, mengikuti trennya. Nah, yang patah tren itu seperti apa? Seperti ini, teman. Nah, ini baru bahaya ya. Nih, ketika dia turun, dia sudah jebol support sebelumnya ini. Ini supportnya, ya. Setelah itu dia turun terus-terusan seperti ini. Nah, ini baru bahaya ya. Kalau kondisinya seperti ini, nah dia jebol ini, kemudian dia turun terus. Nah, itu baru kita harus mungkin kita parkir dulu ya. Kita lihat saja dulu sampai akhirnya nanti trennya naik lagi seperti ini ya. Trennya berubah lagi, reversal lagi seperti ini, kemudian dia lanjutkan tren baru seperti ini. Nah, ya yang ini belum patah tren, oke? Ada beberapa saham yang sangat favorit ya, saham-sahamnya Pak PP, seperti PTRO, BRPT, dan lain-lain ya. Kita mulai dari BRPT dulu lah, BRPT, oke? Nah, BRPT ini kemarin juga terkoreksi dalam ya, itu sekitar 7%. Nah, saya lihat ini sudah sampai ke area support, teman, ya. Teman bisa lihat di sini, saya sudah bikin plannya ya. Supaya tidak kelamaan videonya, makanya saya bikin duluan ini. Tapi sedikit mengganggu jadinya ya, pemandangannya. Tapi nggak apa-apa. Nah, ini teman lihat ya, ini support. Dia sudah balik lagi ke area support ini, dan ada pemantulan ya di akhir sesi sedikit kemarin ya. Meskipun dia turun lagi ya, tapi ada reaksi di sini. Nah, yang menarik di sini, yang pertama itu dia sudah sampai ke support. Yang kedua, ada akumulasi yang cukup besar. Nah, di sini teman lihat broker HP ya. Broker HP ini kan konon ya, konon ini broker yang spesialis saham-saham konglomerat, teman ya. Saham-saham konglo, oke? Nah, broker HP ini masuk 151 miliar kemarin di harga 3686 ya. Sekarang harganya 3650. Jadi kalau kita buka netnya ya, crossnya ini mereka benar-benar belum ada jualan sama sekali ya. Mereka baru masuk di harga bawah kemarin ya. Jadi ada tampungan barang dari broker HP yang biasa menggerakkan saham-saham konglo seperti BRPT, PTRO, Brand, dan lain-lain ya. Jadi ini menarik sekali untuk kita ikuti ya. Kalau teman-teman mau masuk di harga sekarang, saya sudah bikinkan plan ini. Oke. Nih. Teman tinggal ikuti saja ya. Kalau dia turun terus, teman keluar dulu ya, keluar dulu. Kemungkinan dia akan mencari support yang lebih rendah lagi setelah dia jebol itu ya. Jadi jangan dilawan, teman. Jangan dilawan. Jangan di averaging terus ya. Kalau teman beli terus nanti dibawa turun terus, nanti teman bisa muntah ya. Nah, ini BRPT. Kalau teman suka menggunakan Fibonacci ya, kalau kita tarik Fibonya dari sini ke sini, itu dia sudah di angka 50% di sini. Oke. Itu yang pertama BRPT. Jadi besok kita pantau, kita masukkan ke watchlist. Buat yang swing, teman langsung beli saja ya. Jadi kita di grup itu kan dua metode ya. Pertama swing, yang kedua scalping. Scalping kita tunggu dulu dia gerak, baru kita masuk.
Oke. Nah, yang kedua PTRO, ya, masih sahamnya Pak PP ya. Hampir sama dengan si BPT tadi teman ya. Dia turun, tapi dia nggak jebol support yang cukup kuat ya. Berapa kali support ini dia mantul lagi, masuk lagi ke sini, mantul lagi, masuk lagi ke sini, mantul lagi. Sekarang dia berapa kali di sini ya, ditolak terus. Nah, sekarang juga sampai ke area ini. Minimal kita ekspektasinya ke sini dulu teman, sekitar 7% ya, ke area resisten kuat ini. Kenapa saya bilang kuat, ini juga susah dijebolnya kan teman ya. Tapi kalau dia jebol terus, kita boleh berharap dia sampai ke 15% seperti ini. Jadi plannya sekitar 4% stop lossnya ya. Ini saya sudah bikin juga ini. Nah ini. Kemudian target TP-nya 15%. Teman silakan dicatat atau di screenshot ya. Kita cek PTRO. Apakah ada akumulasi? Tapi ini tetap kita waspada karena kemarin itu kan turun dalam. Siapa tahu besok masih ada panic sell ya. Kita nggak boleh terlalu yakin sangat, itu juga tidak boleh ya. Kita harus tetap waspada. Lagi-lagi broker HP teman bisa lihat di sini masuk 72 miliar. Coba kita buka dulu netnya. Nah, dia masuk total itu 75 miliar. Sementara netnya 72 miliar. Artinya mereka nggak jualan ya. Mereka nampung barang di 6.820 kemarin. Sekarang harganya 6.650. Jadi masih di bawah harga rata-ratanya si HP kemarin, teman. Oke. Selanjutnya brand ya. Lagi-lagi sahamnya Pak PP. Teman-teman perhatikan juga di sini adalah area swap zone atau area yang sangat kuat ya. Begitu dia sampai di sini ada yang jualan, ada yang masuk lagi, ada yang jualan lagi, masuk lagi, jualan lagi ya, sampai akhirnya dijebol. Artinya si bayarnya lebih kuat dibandingkan seller yang ada di sini teman. Ketika dia turun lagi, masuk lagi ke sini, mantul lagi ya. Di sini belum sampai, mantul lagi, di sini sampai lagi, mantul lagi, dan sekarang di posisi ini lagi teman. Artinya ini memang area buyers di sini ya, area buyernya di sini ya. Coba kita cek brand. Broker HP-nya masuk lagi di situ teman. Oke. Lagi-lagi broker HP ya, kemungkinan di sini memang HP terus yang nampung. Mungkin ya, mungkinan. Saya nggak cek sampai di sini teman. Teman bisa cek sendiri nanti. Coba kita buka dulu netnya. HP masuk 51 miliar. Memang mereka itu belum jualan sama sekali, baru nampung barang di harga kemarin. Tapi ya sekali lagi saya ingatkan, kita nggak tahu seberapa banyak uangnya market makernya ya. Apakah harga ini akan naik lagi besok atau justru di bawah support ini, kita nggak tahu. Itu sebabnya kita harus wanti-wanti dengan stop loss. Oke. Stop loss itu sangat penting ya, jangan diabaikan teman. Nah, saya sudah bikin plannya, silakan teman-teman ikuti ini kalau cocok ya. Teman cross check lagi, sesuaikan dengan analisanya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya MDKA. Nah, MDKA ini sudah berapa kali saya bahas ya. Saya masih punya barangnya dan masih akan hold barang ini. Dan ini nggak ada perubahan ya. Kalau teman-teman masuk di harga sekarang pun di 2370 itu belum. Sekarang harganya di 2340 ya. MDKA ya 2340 ini lebih rendah dibandingkan harga saya berarti ya. Oke, seperti ini kalau teman sesuai. Oke. MDKA kita cek, ada akumulasi dari broker AK ya, PD, BK, AZ. Tapi masih netral saja teman ya, nggak terlalu jelek ya, nggak terlalu bagus dan nggak terlalu jelek juga MDKA ya. Menurut saya ini masih sangat bagus karena dia baru saja ini jebol trendline ya. Kemudian di sini juga ada trend ya yang masih di respect ya. Semoga saja sampai ke target kita. Oke, ini MDKA. Selanjutnya Antam. Antam juga sangat bagus ya. Saya sudah ada di dalam ya. Teman yang masuk di 6 Oktober ini sudah floating profit 7%-an ya, atau 8%. Nah, untuk teman-teman yang belum masuk di Antam atau belum punya barang yang juga mau masuk misalkan ya, ini juga baru jebol trend lain ya, trend ini
Dan di sini juga ada trend, oke, minor trendnya. Nah, teman bisa masuk di 3450, tapi stop lossnya di bawah ini sedikit saja ya, sekitar 4,3%. Ya, targetnya kita samakan dengan sebelumnya itu 13,9%. Ya, menurut saya Antam sangat menarik, teman. Coba kita cek Antam, apakah ada akumulasi kemarin ya, di saat market itu sedang crash. Broker AK masuk 154 miliar, teman. Ini banyak sekali ya akumulasinya. Kemudian BK 17 miliar, KZ 6 miliar. Yang jualan cuma 31 miliar dari YU, XL 18 miliar, dan seterusnya. Oke. Coba kita buka dulu netnya. Nah, ini 185 miliar, jadi jualannya sedikit saja ya. Baru 30 miliar. Artinya memang AK ini nampung barang ya, nampung barang. Nah, itu untuk Antam ya. Silakan teman boleh di screenshot atau dicatat ini. Selanjutnya saham Pak PP lagi, teman. Cuan. Cuan juga kemarin terkoreksi, tapi dia juga mantul lagi atau reject lagi di area support yang cukup kuat ya. Berapa kali support ini disentuh ya, dia mantul lagi. Nah, sekarang dia sampai lagi ke sini. Apakah akan mantul lagi? Kita cek saja nanti besok ya, besok hari Senin. Teman-teman boleh catat dulu plannya seperti ini ya. Oke. Masuk di 2150 atau harga sekarang, kemudian stop loss 19%. Targetnya 30%. Kita cek cuan. Nah, ada broker CC, BK, BB ya. Ini enggak seperti saham 4PP lainnya ya. Broker HP enggak masuk di sini, tapi netral saja ya akumulasinya atau distribusinya juga netral. DX ini biasanya masuknya besar-besar juga, kemarin dia jualan ya, cuan. Jadi secara transaksi ya ini netral, tapi di teknikalnya menurut saya ini sudah masuk ke area support yang cukup kuat, teman. Kita boleh coba di sini, target lossnya cuma 4,19% ya, nggak ada salahnya teman-teman ambil resiko di sini ya, selagi teman menggunakan lot size yang terukur ya. Oke, ini cuan. Kemudian AMRT juga kemarin terkoreksi ya. Tapi teman-teman lihat di sini, ini adalah harga yang sering sekali tersentuh ya. Artinya ini adalah harga penting juga, teman ya. Ketika dia masuk di sini turun, orang jebol, turun lagi ya. Ini juga turun, banyak yang jualan di sini. Nah, kemarin dia jebol, kemudian turun, naik lagi ya. Sekarang masuk lagi ke sini. Apakah dia akan naik lagi atau justru jebol bawah ya? Itu nggak ada yang bisa memastikannya, teman. Yang bisa kita lakukan hanya meminimalkan risiko ya, dengan stop loss 3,29% seperti ini. Targetnya 16% di sini. Oke, kita lihat AMRT apakah ada akumulasi atau tidak. Nah, di sini ada akumulasi dari broker BB, teman ya, 15 miliar. CC 11 miliar, yang jualan YU 10 miliar, OD 9 miliar. Ya, kita buka dulu netnya. Jadi BB ini belum jualan sama sekali ya, baru masuk kemarin, teman ya. BB ini biasanya masuk di harga-harga bawah ya, dia jago sekali ini BB ini mencari support-support yang kuat untuk masuk di saham-saham tertentu. Oke, jadi menarik menurut saya ini MRT. Silakan dicatat ya, atau di screenshot boleh. Nah, selanjutnya ada satu lagi ya. Sudah kebanyakan ini ya, yang ke-8 ini saham KBLF, KB Pharma ya, KLBF obat-obatan. Tapi ada catatan di sini, teman ya. Yang pertama, catatannya saham KLB ini dia sedang berada di area resisten kuat ya. Ini resisten kuat ya, berapa kali ini nggak berhasil dijebol ya. Tapi ada menariknya juga. Di sini ada double bottom ya. Ini double bottom, ini double bottom ya. Nah, kondisi sekarang ini persis dengan kondisi yang terjadi di sini, teman. Nah, ketika double bottom ini, di sini ada resist atau support yang menjadi resisten ya di sini ya. Berapa kali ini disentuh ya, dia sideways di sini menandakan ini juga kuat ya, tapi berhasil dijebol. Setelah dijebol itu naiknya lumayan banyak, teman ya. Sekitar 30 atau ya sekitar 35%. Nah, kondisi ini sepertinya sama dengan ini. Kalau dia berhasil jebol nanti ini bisa naik lebih tinggi lagi ya. Mungkin ke area sini dulu ya,
seperti yang kita lihat di sini. Segitu sekitar 22,7 ya. Tapi ini kalau teman-teman ragu ya, ini mungkin feelingnya nggak bagus, ini nggak akan dijebol misalkan ya, teman jangan masuk dulu ya. Atau kita lihat saja dulu, kita pantau dulu. Kalau sudah berhasil dijebol kemudian dia retest, kita baru boleh entry ya, biar aman. Oke, tunggu dia jebol dulu, kemudian tunggu dia retest masuk di sini, baru kita masuk. Oke. Nah ini caranya kita masuk breakout ya, ketika dia sudah break. Buy on breakout. Oke, kita cek KLBF. Broker AK masuk 12 miliar ya. Kemudian BB 10 miliar, yang jualan ZP 16 miliar, YU 9 miliar. Ini memang lebih banyak yang jualan teman, tapi ini enggak signifikan jualan juga. Ini netral saja ya, netral. Kenapa? Karena ini memang di area resisten teman ya. Jadi enggak, kalau sudah banyak yang beli pasti jebol ini ya. Ini pasti jebol karena dia masih di area resisten, jadi masih ragu-ragu atau memang sengaja belum mau dinaikkan, saya nggak ngerti juga ya. Ini tergantung market makernya ya. Tergantung market maker. Jadi kita pantau dulu lah KBF ya. Mumpung sekarang kan saham obat-obatan ini belum dilirik-lirik amat ya. Jadi kita coba untuk meliriknya di awal. Oke, demikian dulu teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.